Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum? Alhamdulillah sehat, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak, pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan pembahasan soal penilaian harian PAI kelas 4 bab 4, yaitu Toharoh, yang sudah kita lakukan pada pekan yang lalu. Alhamdulillah, Pak Afam mengharapkan semua anda sekalian, semoga anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat hidayahnya. Baik anak-anak, kita mulai pembahasan kali ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masukkan namanya pembahasan kelas 4A. Berikutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Mohon kejujurannya untuk tidak membuka buku. Ya, semoga kita semua termasuk orang yang jujur. Anak-anak, kita mulai dari soal yang pertama. Apa yang dimaksud toharoh? Apa yang dimaksud dengan toharoh? Apa itu toharoh? Apakah membersihkan diri dari hadas dan najis menurut aturan Islam, atau najis kecil, hadas kecil dan hadas besar, atau berwudu dan mandi besar? Mana yang paling benar? Ya benar, jawaban yang pertama, yaitu membersihkan diri dari hadas dan najis menurut aturan Islam. Baik, soal yang kedua. Arti dari hadis tersebut adalah at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Apa jawabannya? Apakah kebersihan sebagian dari iman, atau toharoh, bersuci adalah separuh dari iman, atau yang lainnya? Mana yang benar? Ini atau ini? Ya, yang benar adalah B. Toharoh, bersuci adalah separuh dari iman, adalah arti dari hadis at-tuhuru syatrul iman. Baik, soal yang ketiga. Dalam mensucikan diri untuk beribadah kepada Allah, maka toharoh dibagi menjadi dua, yaitu ada dua bagian toharoh. Toharoh dari apa dan toharoh dari apa? Ya, yang benar adalah toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Jadi bersuci dari dua, dari najis dan dari hadas. Baik, soal selanjutnya. Hadas adalah keadaan di mana kita sedang berada dalam keadaan tidak suci karena hal yang membatalkan keadaan suci, misalnya karena buang air kecil atau besar, kentut, haid, dan lain-lain. Lantas, bagaimana cara kita bersuci dari hadas kecil? Apa itu hadas kecil? Jadi, ketika kita dalam keadaan tidak suci, tidak bisa untuk melaksanakan sholat, misalnya karena habis kentut, atau buang air kecil, atau buang air besar. Bagaimana caranya? Ya, dengan berwudu. Maka dengan berwudu kita sudah terbebas dari hadas kecil, sehingga kita bisa langsung mengerjakan sholat atau ibadah yang lainnya. Baik, soal ke berapa? Kelima. Bagaimana cara kita bersuci dari hadas besar? Kalau tadi bersuci dari hadas kecil cukup dengan berwudu. Bagaimana ketika kita bersuci dari hadas besar? Kita harus cukup berwudu atau tayamum? Ya, yang benar adalah mandi besar atau mandi junub, mandi janabat. Ini yang pertama, mandi besar. Kemudian soal selanjutnya. Najis adalah sesuatu yang harus dihilangkan atau disucikan dari diri setiap muslim, dan apa saja yang mengenainya. Jadi kalau najis mengenai pakaian kita atau mengenai badan kita, itu harus kita bersihkan. Kemudian bagaimana atau lantas manakah yang termasuk najis? Dari 4 hal ini manakah yang termasuk najis? Kentut, haid, debu, atau kotoran manusia dan binatang? Ya benar, kotoran manusia dan binatang adalah yang termasuk dalam kategori najis. Kalau kentut, haid ini adalah hal yang menyebabkan hadas. Adapun debu, selama debu itu tidak tertimpa kotoran, maka dia termasuk suci. Dan soal selanjutnya. Apakah yang dimaksud dengan istinja? Istinja
Apakah berwudu, apakah mandi besar, atau tayamum? Ya, yang benar adalah istinja membersihkan kubul dan dubur setelah buang air besar atau kecil. Jadi setelah buang air besar atau air kecil, kita bisa membersihkan dengan air, atau jika tidak ada air bisa menggunakan batu. Soal selanjutnya, bolehkah kita beristinja menggunakan batu saat tidak ada air? Seperti jawaban Pak Fahmi yang tadi, boleh. Baik, selanjutnya, benda-benda yang najis banyak jumlahnya, tetapi secara garis besar dibagi menjadi ada berapa bagian jenis najis anak-anak? 2, 3, 4, 5? Ya, jawabannya adalah 3. Najis mughalladhah, muhaffafah, dan mutawassithah. Selanjutnya, bekas air kencing yang sudah kering sehingga tidak terlihat termasuk dalam najis apa? Apakah najis mughalladhah, najis berat, najis mukhaffafah, najis ringan, atau najis hukmiyah, atau najis ainiyah? Jadi, jika najis itu tidak terlihat tapi kita yakini di sana ada najis seperti bekas air kencing, maka hukumnya adalah najis hukmiyah. Itu dia, najis hukmiyah. Baik, kita lihat skornya apakah benar semua. 1, 2, 3, bismillah. Kita lihat skornya. Alhamdulillah, ternyata kita dapat 100. Dengan jawaban tadi, itu adalah jawaban yang benar insyaallah. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Baik, silakan Ananda perbaiki nilainya. Jika ada nilai yang kurang memuaskan, Ananda perbaiki di link yang sudah Pak Fahmi sediakan. Terima kasih Ananda sekalian sudah mengerjakan soal ini. Pak Fahmi ucapkan terima kasih. Jika nilainya kurang baik, tidak perlu berkecil hati. Ini adalah kesempatan kita untuk lebih rajin belajar lagi. Allah alam bisawab. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.